不会跟你走的，你快走吧。谁都不能走。师傅是你杀的吗？是。打逃吧。 Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial The Shaolin Warrior kemarin. Permasalahan kali ini akan semakin banyak dan semakin seru untuk disaksikan. Jadi jika ingin nyambung dengan jalan ceritanya, saksikan episode sebelumnya terlebih dahulu, barulah nonton video yang ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. 你说的那个人是王三吗？果然是他。现在我们要重新拟定我们的作战计划了。 Meskipun sudah mengetahui bahwa John adalah pengkhianatnya, Yukong tetap tak mau berbuat apa-apa dan kembali pada kesedihannya walaupun sebenarnya Jenderal Qi mau mengajaknya untuk menyusun strategi baru guna melakukan misi penyerangan selanjutnya. Dan ketika waktu berjalan keesok harinya, Roland yang masih mencari keberadaan Yowen pun akhirnya tak sengaja ketemu juga, lantas disadarkanlah ia dari pingsannya tersebut. 热兰，宇文，你还活着？我师傅呢？宇文，你师傅已经死了！不会死的。宇文。 Bersamaan dengan itu, Ketua Yu resmi dibebaskan dan posisinya pun saat ini sudah dikembalikan seperti dulu lagi. Dan untuk posisi Ketua Wan sendiri, saat ini digantikan perwira tertinggi yang waktu itu ada di acara upacara yang dia dinyatakan tidak bersalah karena surat penting tersebut hilang atas dasar bukan kesengajaan dia, di mana Jenderal Qi turut menyambut kembalinya Ketua Yu juga, yang mereka segera kembali untuk melangsungkan kremasi Sammo Hung. Yang tepat bersamaan dengan berjalannya kremasi tersebut, Tuan Wong sudah memesan senjata dari barat setelah berhasil mengetahui strategi Jenderal Qi yang dicuri oleh si John tempo hari. Dan usai menyelesaikan kremasi Sammo Hung, mereka bertiga berkumpul untuk merencanakan strategi baru. Yang di sini Jenderal Qi mengajukan penambahan pasukan dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 3.000 orang. 3000人，军费确实是个问题啊。 Setelah sempat berjumpa dengan Yowen, Roland berusaha menjelaskan ke Yukong, tapi penjelasannya langsung ditolak dan itu membuatnya semakin sedih. Ditambah Jenderal Qi pun memintanya agar jangan berinteraksi dulu dengan si Yowen tersebut. Dan seakan seperti orang yang sudah kehilangan arah, Yowen saat ini berkelana kemana-mana seperti gelandangan. Dan hidupnya saat ini semakin kacau karena terus-menerus minum arak tanpa henti. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sadar bahwa kondisi keuangan saat ini sedang tidak baik, perwira berencana melakukan negosiasi dengan bajak laut. Sejatinya adanya komplotan bajak laut tersebut karena didasari larangan pemerintah yang melarang Tuan Wong berbisnis lewat laut dengan negara Jepang karena Tuan Wong enggan membayar pajak. Di mana negosiasi ini nantinya Tuan Wong diperbolehkan berbisnis lagi dengan catatan berhenti berperang dengan pemerintah. Yang tanpa buang-buang waktu, Jin Kai langsung diutus ke sana untuk menyampaikan pesan ini kepada Tuan Wong dan menganggap ini cukup masuk akal di pikirannya. Tuan Wong pun menerima tawaran negosiasi ini dan ia akan berangkat dengan membawa persenjataan yang sudah dipesan tempo hari untuk nantinya bisa langsung menyerang jika tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan melihat ada kesempatan untuk balas dendam, Yukong merubah penampilan bak layaknya seorang pendekar legendaris pembunuh setan untuk penyusup ke kapal bajak laut saat negosiasi berlangsung. Dan tibanya esok hari datang, kedua belah pihak pun sudah bersiap di lokasi. Dan Yukong mulai melakukan aksinya tersebut dengan ditemani dua orang seniornya.
Dalam pembicaraan negosiasi ini sendiri, Tuan Wong meminta waktu untuk memikirkan apa yang diinginkan perwira. Saat pembicaraan selesai dan Tuan Wong bermaksud ingin pulang, Tuan Wong ternyata diam-diam sudah menyiapkan senjata untuk membunuhnya. Yang beruntung langsung diketahui dua senior Shaolin yang tadi ikut bersama Yukong. Hingga saat Sasaki melihatnya, Sasaki pun langsung meminta anak buahnya untuk menyerang karena tak ingin kehilangan kesempatan melihat Tuan Wong juga sudah gagal untuk membunuh perwira. Dan dengan dibaluti persenjataan serta meriam dari barat, dengan ini kekacauan pun tak dapat dihindarkan lagi.帅，这是倭寇进攻我们时射的原弹，这是来自西洋的火器。大帅，你能不能帮我们也弄一批这样的火器？ Tindakan yang dilakukan Yukong dalam aksi penyerangan kemarin membuat Jenderal Qi sedikit emosi. Jenderal Qi meminta Yukong untuk ikut aturan prajurit, yang sebenarnya ia hanya ingin Yukong tetap hidup, yang tapi malah membuat Yukong semakin emosi, lantas memilih keluar dan berhenti jadi biksu Shaolin, di mana Yukong memilih mengasingkan diri dengan kembali ke rumah yang pernah ditempati sang guru, yang di sini dia akan berlatih guna bisa membalaskan kematian sang guru atas perbuatan bajak laut. Dan mendengar Yukong telah berhenti jadi seorang biksu, Roland pun langsung mengabarkan ini ke Sause, yang sontak membuat Sause gembira, lantas ingin langsung mencari Yukong saat itu juga. Akan tetapi di sini Roland melarangnya karena pasti Yukong tak mau menerima, mengingat statusnya adalah orang Jepang, dan apabila Sause ingin membuat pandangan Yukong terhadap orang Jepang jadi berubah, Sause disarankan untuk membantu pasukan Jenderal Qi dengan cara mengajarkan prajurit berbahasa Jepang, karena diketahui Jenderal Qi tengah membutuhkan itu demi kepentingan strategi perang. Di satu sisi, di sela-sela memikirkan strategi, Jenderal Qi mendapat kiriman bahan pokok makanan yang ternyata itu dikirim diam-diam oleh si San, yang usut punya usut. Sejak kejadian pemerkosaan waktu itu, San kini kerap mematai-matai bajak laut, lalu membunuhnya jika ada kesempatan. Dan saat aksi membunuh bajak laut kedua dilakukan olehnya, San ketahuan oleh si Yukong, yang di sini Yukong bertanya, siapa kalian sebenarnya? 我想知道你们是谁，你没有必要知道。 你们是怎么样找到倭寇奸细的？怎么样才可以去列表山？你要去列表山？你想杀谁？佐佐木、汪直、风雨。 Mendengar salah satu orang yang akan dibunuh adalah Feng Yu, Yukong disarankan mencari Sause lalu mengamankannya, dan jika Sause berada di sampingnya, otomatis Feng Yu akan datang dengan sendirinya, karena pasti Feng Yu juga akan mencarinya. ありがとうございます。 秀子姑娘， 将军找我有事吗？ 我想带人假扮倭寇去趟列表山，不知道秀子姑娘。 去列表山吗？ Begitu Sause sampai di tempat tinggalnya, Yukong sudah menunggunya lalu menyampaikan tujuannya, yang Sause langsung bersedia diculik karena ya memang Sause ini udah bucin. Dan saat Roland mencarinya karena Jenderal Qi membutuhkannya, Roland tak dapat menemukannya, sehingga membuat Jenderal Qi mesti putar otak untuk menjalankan rencana yang hendak ia lakukan. 找原计划行动，出发！ Rencananya sendiri, Jenderal Qi akan menyamar jadi bajak laut untuk mencuri satu senjata dari mereka. Jenderal Qi berencana membuat replika dari senjata tersebut, yang setelah melalui rintangan menegangkan, ia dan pasukan Shaolin pun berhasil juga mendapatkannya. Di mana esoknya, Jenderal Qi langsung membawa senjata tersebut, dan siangnya Shin berpindah ke tempat tinggal San yang baru, yang di sini San melihat seonggok bajak laut sudah tiba, untuk kemudian malamnya San pun mengabarkan hal ini ke Jenderal Qi lewat cara yang sama seperti yang ia lakukan waktu mengirim makanan tempo hari, di mana Jenderal Qi yang sempat melihatnya seketika itu langsung sadar bahwa ini semua adalah San yang melakukannya. Dan di sini Jenderal Qi menyampaikan rasa kangennya, dan di luar dugaan Jenderal Qi juga menyampaikan isi hatinya kepada si San. 现在我想清楚了，我想告诉你，喜欢上了孙海清。那孙海清还会不会接受呢？你真的不出来吗？
以前我一直觉得我自己喜欢李若兰，不知道什么时候我才发现，我对李若兰其实更多的是关怀。我走了，但是不管怎么样，我还是非常感谢你。 Dan setelah menunggu cukup lama, Feng Yu pun muncul juga dan Yukong langsung menantangnya saat itu juga di waktu yang bersamaan dengan datangnya bajak laut untuk menyerang kamp pasukan Jenderal Qi. Dan dengan ini, aksi pertarungan bercampur peperangan pun dimulai.我不会再见你了。阿弥陀佛。来，用这个止血。给，用这个止血。 Setelah kalah dari Feng Yu, Xiaoze dengan baik hati mau membuatkan pedang dari bahan kayu dan bersedia mengajarkan Yukong samurai untuk meningkatkan skill bertarungnya. Dan bersamaan dengan itu, Roland tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Sasaki di rumahnya. Dan saat itu juga, Roland langsung dibawa oleh mereka. 放开我！快点！你们这帮倭寇！闭嘴！快走！ 发生什么事情了？李姑娘怎么被带走了呀？怎么回事啊？李姑娘被带走了。被带走。李若兰被倭寇抓走了。爹，若兰，我又被他们抓回来了。来人呐，给我抬进来！是。